Undang-undang perampasan aset menjadi sesuatu hal yang sangat sering kita dengar di telinga kita pada saat ini melalui media sosial maupun pembicaraan antara orang-orang yang masih peduli dengan kondisi negara kita ini, baik di lingkungan LSM maupun di lingkungan anggota-anggota masyarakat yang lainnya. Sobat-sobatku semuanya, rancangan undang-undang perampasan aset ini sangat penting di dalam memberikan efek jera kepada para koruptor, atau mungkin juga bisa dijadikan bahan untuk mencegah korupsi yang akan dilakukan oleh beberapa oknum pejabat penyelenggara negara ini. Dengan undang-undang perampasan aset ini, pemerintah bisa segera mengeksekusi, merampas aset-aset milik koruptor yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana yang lainnya seperti narkotika ataupun penipuan atau penggelapan, atau yang menunjukkan bahwa kekayaan atau aset yang dimiliki itu adalah di luar kewajarannya. Pemerintah bisa langsung menghabisi, pemerintah bisa langsung mengambil aset tersebut untuk kemudian dikelola oleh pemerintah, baik itu dijual melalui lelang ataupun dijalankan kembali jika itu sebuah unit usaha, mungkin dijalankan kembali oleh pemerintah dengan lebih bagus lagi, yang dimana diharapkan dari aset itu bisa menghasilkan sebuah keuntungan atau dana yang ikut menyumbang ke kas negara kita. Sobat-sobatku semuanya, kalau selama ini mereka yang telah menjadi narapidana korupsi atau mereka yang sedang menjalani sidang tipikor, sepertinya susah memang aset kekayaannya untuk diambil oleh pemerintah, karena tidak bisa segera dilakukan eksekusi jika orang tersebut masih melakukan pembelaan hak-hak hukumnya demi meringankan hukuman yang dia peroleh. Sebagai contoh, jika terjadi seseorang terkena tuduhan dan kemudian dibuktikan di pengadilan tingkat pertama atau mungkin pengadilan negeri bahwa dia memang betul-betul sah melakukan tindakan korupsi, maka orang ini bisa melakukan tindakan hukum yang lebih atas lagi, yaitu dia akan banding. Setelah banding masih bisa lagi adanya namanya kasasi. Setelah itu masih ada lagi yang namanya peninjauan kembali atau PK. Tentu perjalanannya sangat panjang. Nah, di dalam perjalanan itu, aset-aset mereka yang disita oleh negara atau yang aset-aset mereka yang mungkin berhenti karena tidak bisa dikelola dengan baik, maka aset itu akan terus mangkrak. Hingga pada saat akan dieksekusi oleh negara, setelah proses hukumnya ingkrah, setelah mempunyai ketetapan hukum, maka aset itu akan disita oleh negara untuk kemudian akan dilelang oleh negara. Ternyata aset itu banyak yang hilang, atau mungkin banyak yang rusak, atau bahkan sudah tidak layak dijual, sehingga pemerintah tidak menghasilkan apa-apa. Sedangkan mereka mungkin masih memiliki aset-aset lain atau dana lain yang tersimpan di antara beberapa keluarga atau relasi atau kolega mereka semua yang tidak dapat dideteksi oleh pemerintah, dan pada akhirnya mereka yang mendapatkan hukuman karena korupsi tentu tetap akan bisa menikmati hidupnya ini dengan penuh kaya raya dan penuh kenikmatan duniawi yang mereka bisa nikmati. Sobat-sobatku semuanya, untuk hal inilah maka pemerintah Jokowi memandang perlunya segera disahkan rancangan undang-undang perampasan aset ini. RUU perampasan aset ini adalah sebagai bentuk konsekuensi juga, karena Indonesia termasuk negara yang menandatangani konvensi PBB mengenai penindakan pencegahan korupsi, yang lebih dikenal dengan sebutan UNCAC, United Nations Convention Against Corruption. Sobat, sebagai negara yang pada tahun 2003 sudah menandatangani konvensi ini, maka negara tersebut harus melakukan tindakan-tindakan nyata untuk pencegahan korupsi, untuk usaha untuk menghilangkan korupsi di negaranya. Di Indonesia tentu korupsi perlu dicegah karena tindakan korupsi ini sudah sangat luar biasa dan sangat merugikan rakyat.
beberapa kali pemerintah Jokowi berusaha memotong jalur untuk melakukan tindakan-tindakan busuk yang dilakukan oleh aparat pejabat pemerintah. Di antaranya yaitu Undang-Undang Cipta Kerja, di mana Undang-Undang Cipta Kerja ini sebetulnya juga berperan penting untuk memotong jalur korupsi, di mana perusahaan asing yang akan berinvestasi atau orang yang memiliki dana untuk berinvestasi bekerja di Republik ini, mereka tidak perlu melewati banyak meja, di mana jika melewati banyak meja tentu dalam hitungan kasar kita mereka membutuhkan banyak ongkos, karena setiap meja mungkin harus melewati pom bensin yang harus mereka keluarkan dananya untuk membeli bensin agar dokumennya ini lancar terus sehingga izinnya dikeluarkan. Itulah salah satu fungsi Undang-Undang Cipta Kerja yang diberikan oleh Bapak Presiden Jokowi kepada kita, dengan maksud jika investasi lancar, investasi masuk, maka pengurangan tenaga kerja akan secara signifikan terbukti. Masyarakat yang menganggur akan terkurangi jumlah penganggurannya dan masyarakat bisa bekerja. Tinggal bersaing secara kualitas, baik manusia maupun ilmu maupun keterampilannya di dalam bekerja, itu baru bisa membuktikan bahwa mereka adalah layak untuk masuk di dalam kategori mereka rakyat yang positif dan bekerja untuk menghasilkan dirinya sendiri. Bukan dengan diprotes untuk dihilangkan Undang-Undang Cipta Kerja ini, karena dengan diprotes atau dihilangkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini berarti kita salah satu yang mendukung terjadinya sekian persen korupsi di negeri ini. Itu hal yang mungkin kurang diketahui oleh mahasiswa, dan mungkin mahasiswa juga belum membaca atau mengenali seluruh undang-undang atau Perpu Cipta Kerja yang saat ini sedang didemo atau sedang ditolak, tetapi itu sudah menjadi Perpu dan disahkan oleh DPR RI, maka itu harus berjalan. RUU perampasan aset ini di mana di situ negara boleh melakukan perampasan aset terhadap mereka yang dituduh melakukan tindak pidana korupsi. Aset dari orang itu bisa langsung dirampas oleh negara setelah pengadilan tingkat pertama, yaitu pengadilan negeri, memberikan keputusan bersalah kepada orang tersebut. Saking tajamnya undang-undang ini, maka wajar jika ternyata anggota DPR RI yang harusnya segera membahas, segera mengesahkan, ternyata ini berlarut-larut hingga beberapa tahun, dan saat ini periode ini oleh pemerintahan Jokowi kembali diusulkan. Walaupun kemarin ada perdebatan di lingkungan pemerintahan tersendiri yang dimana usulan itu tidak jadi masuk ke dalam prolegnas DPR RI, tetapi pada beberapa waktu yang lalu juga, walaupun itu sudah dimasukkan ke prolegnas DPR RI, ternyata usulan itu bisa tiba-tiba menguap dan tidak tahu kemana limbahnya. Sobatku semuanya, pemerintah dalam hal ini harus segera memberikan surat presiden kepada DPR RI untuk pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Sobat, ada waktu 30 hari terhitung mulai dari tanggal 15 Maret kemarin, dan pada tanggal 14 April ini sebelum anggota DPR RI berhenti bersidang, maka surat presiden itu harus masuk dan harus sudah diterima oleh anggota DPR RI agar bisa dilakukan pembahasan untuk sidang periode selanjutnya. Sobatku semuanya, kita berharap pemerintah benar-benar menjalankannya dan pemerintah benar-benar melakukan kewajibannya untuk mendorong ini kepada anggota DPR sehingga bisa disahkan oleh anggota DPR. Masih ada 3 instansi yang belum menandatangani dokumen ini, yaitu Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Keuangan. Kita berharap 3 instansi ini segera bisa membuka tanda tangannya, persetujuan akan dibahasnya rancangan undang-undang perampasan aset ini di DPR RI. Sobat-sobatku semuanya, kita berharap betul-betul kali ini RUU perampasan aset betul-betul disahkan oleh DPR, sehingga ini bisa mengurangi jumlah koruptor yang ada di Republik ini, sehingga ini bisa membuat ketakutan mereka untuk melakukan korupsi lagi setelah rancangan undang-undang ini disahkan oleh anggota DPR RI. Sebetulnya
pejabat atau oknum pejabat yang memang tidak melakukan korupsi, tindakan-tindakan yang mengarah kepada korupsi, yang memperkaya diri sendiri, pejabat tersebut tentunya tidak perlu takut adanya rancangan undang-undang perampasan aset. Hal ini seperti diungkapkan oleh seorang ahli tindak pidana pencucian uang, yaitu Ibu Yenti Genarsih, pada saat dia di Komisi 3 DPR RI, dan beliau pun mengungkapkannya kepada Bapak anggota DPR RI yang terhormat, yaitu Bapak Arteria Dahlan, yang ternyata sudah 3 kali tidak memberikan laporan LHKPN-nya kepada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Kehormatan Dewan. Sobat, Ibu Yenti mengatakan dengan jelas, jika uang Bapak bukan uang haram, ya tidak perlu takut. Begitulah kira-kira sobat-sobatku semuanya. Nah sobat, kenapa harus takut? Jika memang kita berada pada posisi yang benar, dan jika memang kita melakukan hal yang benar, kenapa kita harus takut? Kita bekerja, kita mengabdi, kita melayani, tentu ada aturan-aturan yang jelas di pemerintahan atau di keanggotaan anggota dewan dan yang lain-lainnya. Nah, jika memang kita taat akan aturan, jika memang kita mengerti akan aturan, kenapa kita harus takut terhadap aturan itu? Karena aturan itu sejatinya dibuat untuk sebagai rambu-rambu membatasi kita agar kita tidak salah dan kita tidak berada di luar jalur aturan tersebut yang bisa merugikan negara atau merugikan tempat kita bekerja atau merugikan instansi-instansi atau yang lebih jelas lagi merugikan rakyat. Nah, jika kita berjalan di dalam aturan itu, tentunya seperti apapun juga aturan itu tidak akan artinya bagi kita semua, karena kita adalah orang yang berada dan mengikuti aturan yang sudah ada. Sobat-sobatku semuanya, demikianlah sepertinya yang ingin diberitakan oleh Ibu Yenti Genarsih tersebut. Dan sobat, begitu besarnya pengaruh RUU perampasan aset ini, begitu berbahayanya RUU perampasan aset ini bagi mereka semua yang diduga terlibat di dalam kejahatan korupsi, di dalam kejahatan tindak pidana pencucian uang, sampai-sampai orang yang terkenal, seorang tokoh masyarakat Republik kita, yaitu Bapak Yusuf Hamka, membuat video yang merupakan sebuah mungkin sindiran, atau video ini bisa dikatakan sebuah video yang bergurau, menyinggung mereka yang melakukan tindak pidana pencucian uang, atau bisa juga menyinggung pemerintah yang seolah-olah tindak pidana pencucian uang itu adalah seperti selembar kertas yang berbentuk uang yang dicuci dengan air. Sobat-sobatku semuanya, sampai-sampai tokoh nasional ini muncul dan membuat video yang seperti itu, yang saya yakin sebentar lagi akan viral. Tentunya ada sesuatu atau ada apa-apanya di dalam soal tindak pidana pencucian uang dan RUU perampasan aset, sehingga beliau yang kita kenal sangat besar amalnya, sangat besar perbuatan baiknya, maka kita bisa mengerti ini sebagai sebuah sinyal bahwa undang-undang ini harus segera disahkan, bahwa undang-undang ini harus segera dijalankan untuk menghentikan praktek-praktek kotor korupsi di negara kita. Nah, selain RUU perampasan aset, secara pribadi saya sebetulnya menginginkan adanya sebuah vonis, sebuah keputusan pengadilan yang segera langsung dieksekusi, yaitu vonis tersebut bernama hukuman mati untuk setiap koruptor. Dan pada saat diberikan hukuman mati itu, maka undang-undang perampasan aset dijalankan kepada sang koruptor itu, dan itu pun harus langsung, bukan hanya kepada diri pribadi sang koruptor, tetapi perampasan aset oleh negara dilakukan kepada semua keluarga segaris dan semenda dari koruptor ini, sehingga mereka semua dimiskinkan pada saat terbukti dia melakukan korupsi. Sehingga mereka pun yang akan melakukan praktek korupsi pasti akan ditegur oleh keluarganya, karena mungkin keluarga yang tidak tahu apa-apa, dalam hal ini keluarga semenda, mungkin bisa besannya, bisa menantunya,
bisa keluarga yang lain, sepupunya, atau adiknya, atau kakaknya yang tidak mengerti apa-apa. Tetapi jika dia tertangkap dan terbukti melakukan korupsi, maka keluarga ini semuanya akan dihabisi, dimiskinkan untuk negara. Selain hukuman mati untuk sang koruptor, sobatku semuanya, ini bisa betul-betul mencegah terjadinya tindak korupsi. Dan saya yakin ini akan mengurangi secara drastis apa itu yang namanya korupsi. Sobat, titip pesan kepada pemerintah tentunya kita, supaya pemerintah di bawah pimpinan pemerintahan Jokowi yang masih ada sisa waktu ini betul-betul memaksimalkan pencegahan korupsi di negara kita, sehingga pengganti Jokowi nanti bisa segera menjalankan eksekusinya dan sesuai undang-undang yang sudah diresmikan, sudah disahkan oleh DPR RI pada periode ini. Sobat-sobatku semuanya, kita berharap RUU perampasan aset segera disahkan, RUU perampasan aset segera berfungsi, RUU perampasan aset segera muncul faedahnya untuk mengurangi korupsi, agar negara kita tertata, agar negara kita betul-betul rakyat diuntungkan, agar negara kita betul-betul memperhatikan rakyatnya. Salam NKRI.